Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya binian ketundu coran. Ulang ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala nikmatil Islam. Alhamdulillah ala nikmatil iman. Alhamdulillah ala nikmatil jam'i wal ijtima'. Alhamdulillah alladzi al-qail kullu nafsin dha'iqatul maut. Fasalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sahibit taj wal mi'raj wal buraq wal alam wa daf'il bala wal waba wal alam man ismuhu maktubun mawdu'un 'alal lawhi wal qalam wa 'ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah sabidikulah muljaki saleranah semuljah guru kita semua Pamanda Kiai Haji Raden Ahmad Syakir Wajdi selaku pengasuh Pondok Pesantren As-Siddiqi mata'anallah bituli hayatihi malam mantar beliau beserta keluarga paring kesehatan zahir batin, diberikan kesabaran untuk membimbing kita semua, amin ya rabbal alamin. Saya tersukan abtinah muljaaki salerana semuljah Pamanda Kiai Haji Muhammad Kiai Haji Raden Muhammad Giat Ramzi Al-Barkisai selaku pimpinan Majelis Zikir Ghafirin Samaturah malar mantar beliau beserta keluarga juga diparingi kesehatan zahir batin, diberikan kesabaran untuk bisa membimbing kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Setercukan abtinah muljaaki Pamanda Kiai Raden Novel Zaki semakin beda luar malar mantar beliau juga bersama keluarga paringi kesehatan zahir batin, rezekina pelancar san Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Seteruskan abdina muljaaki para hadirin para hadirat jamaah Dzikrul Ghafilin malar mantar kula panjenengan cukan segala urusan nah kempang sareng Allah Subhanahu wa taala, hajat dunyawiyah hajat ukhrawiyah kempang sareng Allah Subhanahu wa taala, rezekina pelancar sareng Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kula panjenengan semakin berada di salah satu pusat barakah, pusat rahmat, pusat nafahat dari Allah Subhanahu wa taala. Sika dimah kula panjenengan semakin badah pesarian Al-Mukarramah Nyai Hajah Lulu Aisyah binti Kiai Haji Abdul Halim Siddiq Jember. Jadi menabikullah panjenengan mengulas kembali sejarah Dzikrul Ghafilin. Siapakah Dzikrul Ghafilin pertama kali ke Maturah khususnya ke daerah Mekasan kika dintoh Nyai Lulu Aisyah. Jadi sanata kula panjenengan semangken bacana kula panjenengan semangken nyampung ka Nyai Lulu Aisyah. Malaman terbarokah beliau juga mengalir kepada kita, amin ya rabbal alamin. Menabi kula enggak boleh timen pernah medepaaki tentang bahwasanya Al-Imam Abdullah bin Alawil Haddad pernah mengatakan anna al-arwah masjunatun fil asbah, ruh panikah di penjara berada terkurung di dalam jasad. Makanya para ulama atabu alamul arwah awsa'u min alamil asbah. Dunia arwah panikah
lebih luas daripada dunia jasad. Menabi semakin kulah pada atas semakin jasad paneka. Menabi ruh bisa dapat kaman-kaman. Thank you. Contoh kembang pancenengan. Semakin beda ganjah, keng pikiran beda pasar. Thank you. Menabi sampean muka Google gitu. Ternyata kecepatan cahaya, oning ke cahaya sampean. Napa cahaya bahasa Madurana cahaya nih? Tera, teran lampu nih kah? Cahaya, sinar cahaya ini lebih cepat 300.000 kalih 300.000 kilometer per detik, benih per jam per detik. Mereka kecepatan cahaya. Kecepatan pesawat terbang dari Mekah, dari Surabaya ke Mekah senapa jam? Beda saya pernah umroh nih, senapa jam biasanya? 10 jam, kira-kira 10 jam. Jarak senapa kilo nih kah? Beda saya hitung nih ya. Sampai numpak pesawat kan beda layar nih kah? Kursi jarak Surabaya ke Mekah sekitar senapa? Beda saya nih, pernah saya netenin. Pak 600 km mentak kalib, sekitar 4.600. Dari Mekasen ke Jakarta senapa kilo? Tak mau ke Google namanya. Sekitar senapa kilo ya? 300 nggak lagi mau tak kalib ki. Lebih ngalah, lebih engki. Pokon jauh ya di. Pokon jauh. Belum apa? 18 jam perkiraan Nabi dari Makassar ke Jakarta nikah. Nah, nikah kecepatan cahaya 300.000 kilometer per detik. Benih per jam per detik. Tapi mangkana Nabi Timen, Nabi Muhammad SAW ketika beliau melaksanakan Isra Mi'raj kun semalaman. Kun semalam benih 24 jam kun semalam. Manekah ilmunah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi alamul arwah panekah, alam ruh panekah lebih luas cangkupannya daripada alamul asbah, daripada alam jasad. Nabi sampean pernah ngeding semakin beda kiai ki salat masjid jami misalnya. Sore beda Mekah. Kan pernah ngeding banyak karomah daripada para kiai, para ulama, para wali-wali Allah Subhanahu wa taala semakin beda masjid jami. Deki sore beda Mekah. Nabi ngakui akal kan tak mungkin. Akan tapi karena Allah Subhanahu wa taala berkehendak mereka bisa tetih. Makanya keburuan saya mukaddimah Buya cerita tentang orang-orang seamempeh bertemu dengan Nyai karena alamnya sudah berbeda. Alam ruh ini mereka lebih bebas berkelana kemana saja yang ia kehendaki biqadrillah, dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Mempeh panekah, beda saya mempeh panekah, beda saya menolong panekah. Lamba Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad pernah suatu hari beda santrenah, pas beliau setah beda santrenah norok toron ke baba maburaki maburaki Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Pas santri panekah tak kelem ongke ke atas, mau ongke mau ditutup ini, apa bahasa Madura yang mau ditutup ini? Tutup pun nikah, maka tutup apa? Terbuna santri neki buruan, kok tak ongkeh? Saya pingin tidur di sini saja. Kaget yang lain. Keturunan Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad diantaranya Al-Imam Hasan bin Abdullah bin Alwi Al-Haddad, anak saya paling bungsu nikah. Kikir, bermentak ongkeh. Ya gak ditutup-tutup ini makamnya. Ayo ongkeh. Enten ya rora enten beb kula tak poron ongke ke atas kula taruh itu hidung kanjeng saos sareng kurunatan kula. Kenapa baan? Kenapa kok pengen di sini? Coba santri ki buruan. Demi Allah, ketika saya menidurkan guru saya di bawah makam ini, saya melihat kanan taman yang indah, sebelah kiri taman yang indah, sehingga saya merasa kenyamanan, ketenangan berada di dalam kubur ini.
Manakah Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Akhirnya orang panikah, santri panikah, saya tidak akan naik ke atas kecuali ada yang mau menjamin bahwasanya saya meninggal akan seperti ini juga. Santri kipuran teronah menabi dekian setah bisa seperti Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Akhirnya anak bungsunya Imam Haddad yang bernama Kibruan Imam Hasan, beliau naam, oke, kalau begitu kamu naik deki, kamu akan meninggal dalam keadaan yang sama dengan gurumu Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Ternyata pas ongka qadarullah biidznillah, beliau setelah beberapa tahun kemudian meninggal dalam keadaan husnul khatimah dan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala seperti gurunya Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Ongkuan lah, ongkuan panika dari Al-Qur'an, tabul Al-Qur'an dalam surat Al-Imran, bal ahyaun inda rabbihim yurzakun, bal ahyaun inda rabbihim yurzakun, bahwasanya akan tetapi mereka ini para kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa taala di dalam kuburnya hidup. Odi edam kubur mereka odi yurzakun, bahkan mereka juga yurzakun diberikan rezeki. Dalam kitab tafsir Jalalain, rezeki apa? Berupa thimarul jannah, kakanan-kakanan dari surga Allah Subhanahu wa taala. Lomba pada orang saya apa? Tukang gali kubur nih kah? Apa bahasa modern? Ngale kuburan tuh, ngale kuburan. Karena menabi Arab panikah kuburan nikah bisa etompo. Jadi satu makam nikah bisa setung 2 sampai 3 orang. Gimana makam setung lah abid sekian puluh tahun kering, bisa orang seanyar masuk boleh. Nah, ternyata makam setaan di identitas nikah polosan nikah tandi identitas sobung asma nah sobung tanggal meninggal lah tanggal lahir sobung pas digali ya apa yang digali kalih pas kalih sering tau kang kali nikah, ternyata orang yang sebenarnya dalam kuburan sedang tahiyat ngecil orang itu mak tahiyat pas akhirnya orang saya dalam makam nikah noleh ke atas gitu. Odi bal ahyaun, bahkan mereka ini ahya odi edam kuburan nah wahum yurzakun, bahkan mereka juga diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaman terkul panjenengan termasuk orang yang ahli husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah semakin cukan kula panjenengan alingki arang sareng sekitar makamah bujuk lanjing bujuk saya lain nah malaman terbarokanlah beliau stajah bisa mengalir kepada kita, keturunan kita, keluarga kita, tetangga kita, amin ya rabbal alamin. Bujuk mak bisa nyamaki bujuk berdesaun bujuk mak bisa nyamai bujuk. Kenapa? Tabuna Abdul Qadir Ba'bud bujuk eolog bujuk karena sebelum sepuluh atau bujuk mereka bujuk mun kula panjenengan salah sada sepuh ki Alexter ki pokoknya senika won ki akhirnya pas di antara wasiat dari Nyai Sepuh menikah, wasiat dari beliau diantaranya adalah bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena takwa adalah sebaik-baik bekal kita menuju dan berhadapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuai firman Allah Subhanahu wa taala, wa khairu zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Dan sebaik-baik takwa, sebaik-baik bekal, khairu zat, sebaik-baik bekal adalah takwa. Maka bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang berakal. Menikah saya pertama, wasiat saya pertama. Wasiat saya nomor 2 diantaranya adalah epakon untuk mengurus ngopeni pondukah yang dirintis oleh beliau, diantaranya ponduk As-Siddiqi, ponduk Darul Faqih, ponduk As-Salafiyah Al-Ismailiyah, ponduk Siratun Najah.
Yang nomor 2, wasiat untuk ngopeni majelis-majelis yang sudah dirintis oleh beliau. Di antaranya adalah majelis semangkin. Alhamdulillah majelis Dzikrul Ghafilin insyaallah selalu berada di bawah pandangan Nyai Sepuh, sehingga kita semua bisa mendapatkan barokah para aulia, para salihin, khususnya bisa akumpul arang-sarang dengan Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sesuai judul Dzikrul Ghafilin liman ahabba an yuhsyara ma'al aulia wassalihin. Dzikrul Ghafilin adalah zikir-zikir bagi siapa? Liman ahabba, bagi siapapun yang ingin an yuhsyara, dikumpulkan ma'al aulia wassalihin, bersama para wali-wali Allah Subhanahu wa taala dan para orang-orang saleh. Nah, mantar sebelum kita pindah ke akhirat, etunya semangken bisa along-polong juga sareng orang-orang saleh, sareng wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Iki ngara cukup sekian dari tenkulah, sebelumnya nyaon terus. Oh, ki abit ya. Siap ki. Bahan lah sobung pun bahan mereka. Nah, apa boleh ya, alhamdulillah. Lanjut kita tak apa lagi? Lanjut ki. Dimenjukan bada zaman salah satu ulama ternyata area makam panekah kapi eseksa Allah Subhanahu wa taala. Satu makam ini, satu pengarangan makam panekah sekapina orang eseksa Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya bada ulama semempeh kiai kampung mereka mempeh, ternyata tetangkena belena santrina eseksa sareng Allah Subhanahu wa taala saya beda dalam area makam Ki Buruan. Pas malam kelakuna mimpi pulih, ternyata keadaan berubah dalam satu malam. Saya sebelum eseksa sareng Allah Subhanahu wa taala, pas lakuna oleh kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya disiksa, di hari selanjutnya diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diberi makan, singgasana yang luar biasa, pakaian yang bagus. Akhirnya tanya aki sareng kiai Ki Buruan, cong bari ban eseksa mak setiap ban bisa ngoleh kakanan, pakaian, tempat tinggal si bagus mak bisa cong. Engki kiai cak malam mah bada orang pas nyeper ke makam panikah tak sengaja mau sholawat, salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sekalian panikah tak sengaja juga, tak sengaja, akan tapi karena orang yang buron lakukan istiqomah spontan as-salawat ke Allah ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kun tak sengaja akhirnya karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena kecintaan Allah ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cabut siksa Ki Buruan karena barokah selawat. Maka insyaallah malam semangken paneka ahli kubur bunga kula panjenengan alingki arang sareng di tempat Pak Dinto, mau selawat, mau istighfar, thank you, mau tahlil, insyaallah ahli kubur norok bunga. Karena apa mak bisa Nabi Muhammad SAW oleh kemudian luar biasa, karena dalam hadis lain riwayat oleh Al Imam Al Baihaqi dalam kitabah qala Rasulullah SAW ad-du'a'u mahjubun anillahi ta'ala, doa panikah mahjub top tak kira depak ke Allah Subhanahu wa taala hatta yusalliya ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Doa Ki Buruan tak kira depak ke Allah, doa Ki Buruan mahjub sareng Allah Subhanahu wa taala sampai orang Ki Buruan mau sholawat ke Nabi Muhammad beserta keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu malah makanya di antara rukun doa gimana Nabi kula panjenengan terus doa naik kabul aki san Allah Subhanahu wa taala qattu bada sholawat mulai sareng hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, terus disusul dengan sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, buruh pas doa haji kula panjenengan disebut aki top juga sareng sholawat wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, top paling terakhir dengan walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Seneka
insyaallah doa kipuruan bisa eterima sareng Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Iki terus tentang napa nih kah sobung bahan apon tentang napa alhamdulillah rabbil alamin. Mantap saya singkat ki buruan bisa manfaat bisa peleman dari tempat kanjah oleh barokanlah para aulia para solihin menjadi diri yang lebih baik dari sebelumnya, bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW sebelum kita menghembuskan nafas terakhir, dan kula panjenengan bisa termasuk orang yang ahli husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.